91.7 IPFM, your information and music playlist in Perbanas. Halo Fituners, kembali lagi di podcast IPFM sama kita berdua. Yang mungkin kalian ada yang belum tahu juga siapa sih kita berdua. Siapa ya? Mungkin kita bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan gue Rene dan Gue Caca. Kita nih siapa sih, Re? ada Adalah pokoknya. yang tahu mungkin bisa komen. Yang tahu aja ya. Nah, kita hari ini bakal bahas yang something spesial yang mungkin apalagi buat kaum perempuan ya, ini sangat spesial banget karena kita bakal bahas tentang Hari Kartini. Ini yang perempuan beneran ya, bukan perempuan jadi-jadi. Iya. Jadi kita bakal bahas Kartinian tapi dengan cara yang santai ya, Ca. Oke, Mungkin lebih bisa chill sambil, ya. iya, bisa sambil rebahan, ngopi, Kerja. Kan bisa kan suntuk kan. Bener, olahraga juga Tapi bisa. kalau olahraga nanti orang fokusnya sama kita dong. Itu jadi motivasi gak sih? Oke, langsung balik ke topik aja ya. Bener. Nah, pastinya ya, Ca, kita pasti tanggal 21 April tuh bakal ngerayain ini. Apalagi kita tuh udah sering dengar kata-kata habis gelap terbitlah terang. Artinya apa tuh? Artinya itu setiap ada kegelapan atau kesusahan pasti ada titik terangnya gitu. Berarti kalau misalkan lagi sedih, terus murung atau burnout, berarti ceritanya masa gelap ya? Iya, dan pasti ada aja pasti titik terangnya, kayak mungkin kita dapat solusi atau kita lagi curhat ke teman terus kita dapat solusi, pasti ada titik terangnya. Jadi gak usah takut gak dapat solusi ya. Tapi kalau menurut gue nih ya, Re, Kartini sendiri itu merupakan simbol. Apa tuh? Karena simbol kita tuh bisa lebih menghargai wanita, lebih memberi rasa, memberi tahu semua orang kalau bukan hanya laki-laki aja nih yang bisa bergerak, tapi Benar. perempuan juga bisa. Bahkan banyak juga statement kayak perempuan tuh gak bisa memimpin. Betul. Lo setuju gak sama statement itu? Enggak, menurut gue malah di zaman-zaman sekarang banyak juga loh penggerak-penggerak perempuan yang malah itu memajukan sesuatu. Iya kan? Setuju. Tapi kalau menurut gue balik lagi ya ke persepsi orang masing-masing. Gue setuju banget kalau sebenarnya perempuan itu butuh untuk dipimpin. Tapi in this era, In this era. you know lah laki-laki seperti apa sebenarnya dari dulu. Makanya muncullah Kartini, ya kan? Kita nggak bisa sepenuhnya bergantung sama laki-laki. Betul, kita juga harus punya pendirian, Betul. harus tegas, harus apa ya? Pokoknya jangan takut lah. Kita harus bisa membuat mau itu laki-laki atau perempuan menghargai kita dengan Benar. hal yang sama. Bener Gitu. banget. Makanya muncullah Kartini supaya apa? Supaya dinaikkan derajat wanita. Perempuan, yes, Ya kan? betul sekali. Kayak dikasih tunjuk nih ke dunia. Nggak cuma laki-laki loh yang bisa kerja, atau nggak cuman laki-laki yang bisa memimpin. Iya, tapi perempuan juga bisa memimpin, betul. Setuju. Kan? Nah, Contohnya? Jadi mungkin yang belum tahu, ya kita adalah salah dua Salah dua. pengurus IPFM. Jadi buat yang baru tahu, salam kenal. Salam kenal. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau kepoin IPFM, kayak IPFM tuh apa sih? Siapa sih pengurusnya? Nah, Ya gitulah pokoknya gitu ya. Oke, kita back to topic kali ya. Boleh. Jadi tuh dulu tuh Kartini tuh hidup di zaman terbatas banget ya. Bahkan perempuan tuh nggak bebas sekolah, nggak bebas memilih, nggak bebas juga bersuara. Dan yang menarik Kartini tuh nggak melawan dengan teriak. Kalau zaman sekarang masih kayak gitu, wah bisa-bisa di demo menurut gue sih ya. Ca. Betul. Kalau misalkan zaman dulu mungkin kalau boro-boro mau bersuara kali ya, kayak baru keluar satu kalimat atau satu kata aja tuh kayak bisa udah dicambuk, udah bisa entahlah diapain itu, karena se bahaya itu loh dulu hidup perempuan tuh. Bener-bener susah banget buat bersuara. Benar. Kalau sekarang malah banyak juga perempuan yang udah bisa bersuara, Udah lantang gitu ya, udah berani. Udah berani. Gitu. Walaupun lawannya itu laki-laki, masih tetap digaskan. Karena mungkin kalau di sekarang itu udah banyak peraturan juga kan. Betul. Di negara ini, terutama di negara Indonesia, ada peraturan sendiri dan ada perlindungan khusus anak dan wanita kan. Betul banget. Nah, mungkin di sini juga kita berdua mau ngajak IP Tuners buat nanya ke diri IP Tuners sendiri. Ini
apa bentuk keberanian Apiners yang lagi Apiners perjuangkan. Nggak harus besar sih kan, gak apa-apa, coba ceritain di kolom komentar. Ya sih, Setuju, terutama untuk yang merasa anak perempuan pertama nih. Itu yang punggungnya Ini berat banget. banget gitu ya kan, udah anak perempuan, anak pertama. Anda pertama ya? Aduh gimana ya, kamu anak bontot ya? Iya, kita kebalikan dong. Gitu. Jadi itu mungkin bakal lebih ngerasa, apakah aku pantas princess ini mendapatkan beban seberat ini gitu kan? Apalagi adiknya banyak. Betul, tapi mau gimana kita harus menjalankan itu semua. Betul, jadi ya banyak yang punya cerita tentang anak pertama, anak kedua yang punggungnya berat banget juga, yang harus macam-macam. Boleh drop di komentar di bawah ini. Boleh buat sharing-sharing kan, nanti untuk kita bahas lagi. Terus Betul. di tema kita kali ini tentang Kartini, kita tuh pengen ngebahas soal perempuan yang mengejar karir, mengejar cita-cita, Betul. atau mengejar jodoh gitu kan. Iya, betul. Boleh banget, boleh. Nah, kita pengen ngebahas itu semua. Gimana sih dari sudut pandang kita berdua nih soal itu? Bener banget. Yang pertama nih, Rek, gimana pendapat lu tentang perempuan yang sekolah tinggi? Menurut gue malah gak apa-apa banget, karena gini, pertama, walaupun ujung-ujungnya bakal jadi ibu rumah tangga, tetapi kan anak kan juga butuh pendidikan yang luar biasa. Setuju. Kayak kalau misalkan ibunya, mohon maaf banget ya, kalau misalkan hanya lulusan yang nggak terlalu tinggi tetapi juga bisa parentingnya bagus, itu nggak apa-apa. Cuman kita kan makin kita banyak ilmunya lagi, makin juga banyak yang kita bisa salurin ke anak kita. Jadinya anak tuh lebih apa ya, mungkin lebih bagus lagi pendidikannya, karena juga ibunya juga punya pendidikan juga yang luar biasa gitu. Kalau menurut lo gimana, Cak? Kalau menurut gue sendiri kan, gue tuh tinggal di lingkungan yang lumayan rame ya, karena gue orang Betawi gitu. Kalian tahu kan orang Betawi ramenya seperti apa gitu. Rame banget. Ya, ditambah orang Betawi tuh lumayan lantang dan ketus ya kalau ngomong. Nah, buat sekolah tinggi tuh di lingkungan gue untuk cewek tuh sebenarnya nggak terlalu penting lah. Yang penting lo bisa kerja, lo bisa nyari duit. Gitu. Cuman dari diri gue sendiri, gue tuh dari SMA gue udah bertekad gue akan kuliah gitu. Walaupun gue nggak ngomong sama orang rumah kalau gue mau kuliah, gue tuh nggak pernah ngomong kayak apa yang mau gue jalanin, selalu gue pendem aja. Tapi tiba-tiba gue berjalan gitu. Nah, dari awal gue kuliah aja tuh udah ada bahasan kayak, ngapain sih kuliah? Buang-buang duit, ngapain sih kuliah, nanti ujung-ujungnya juga gak kepake. Gue beneran ngelempar omongan itu mentah-mentah, karena gue percaya pasti akan ada bedanya orang yang sekolah tinggi sama enggak. Benar. Walaupun mungkin orang yang tidak sekolah tinggi atau tidak melanjutkan pendidikannya, tapi dia tetap lebih cerdas dari gue, tapi tetap dari cara berpikir, sudut pandang, berbicara itu akan beda. Ya kan? Benar-benar. Itu akan beda karena kelihatan banget. Benar banget, karena gue juga sempat kayak ketemu sama beberapa orang yang pendidikannya lumayan tinggi sama yang gak terlalu tinggi tuh, bener-bener gue ngerasa sih bedanya tuh gimana. Ya, bakal kerasa banget, walaupun dia pun bisa memposisikan dirinya sebagai yang contoh yang baik deh, tapi tetap aja bakal beda rasanya. Kerasa bedanya, kebalik-balik. Iya, ya, kayak gitu. Kayak mungkin orang yang tidak melanjutkan pendidikan, entah itu karena keuangan atau apa gitu kan, tapi dia cerdas banget. Tapi ada kalimat yang bikin kayak, gue nggak kuliah tapi gue ngerti tuh. Dari dia ngomong seperti itu aja, kita udah bisa ngelihat, iya pantas lo bisa ngomong kayak gitu karena lo nggak kuliah. Benar. Tapi kalau lo misalkan melanjutkan pendidikan lo, ya lo nggak akan ngomong seperti itu. Karena pasti punya sudut pandang yang berbeda lagi kan. Betul. Kita nggak menyudutkan orang yang tidak melanjutkan sekolah tinggi, tapi menurut gue, ini kan perspektif gue ya, pendidikan itu nomor satu. Betul. Mau perempuan mau laki-laki, pendidikan itu nomor satu. Bener, gak harus laki-laki yang punya nomor satu, tapi perempuan juga harus punya pendidikan yang nomor satu. Betul. Dari beberapa video atau dari beberapa pengalaman yang gue tanyain langsung kepada orang-orang yang udah sukses mungkin ya, Rek, mau itu perempuan mau itu laki-laki yang udah sepuh lah ibaratnya, apa sih tips biar kita bisa sukses, atau apa sih tips buat melanjutkan karir atau apa? Jawaban mereka tuh rata-rata nomor satu adalah pendidikan. Betul, itulah salah satu. Bahkan di keluarga gue pun selalu menekankan pendidikan nomor satu. Betul. Karena ya buat bekal kedepannya aja sih menurut gue, nggak harus
apa ya, mau kita gimana pun ke depannya, mau kita ke jalur manapun, mau melenceng dari jurusan kita atau segala macam, yang penting pendidikan itu nomor satu. Betul gitu. guys, gitu. Tapi gue bersyukur banget semenjak kehadiran Kartini ini, kayak gue bersyukur kita tuh bisa sekolah tinggi, bisa bekerja, bahkan juga banyak perempuan yang bisa memimpin mau dimanapun, jadi nggak harus laki-laki. Dan gue sangat bersyukur banget di era zaman sekarang. Kalau nggak bisa bayangin kalau gue di zaman dulu gimana ya. Iya, kayak gue udah kayak aduh gue nggak mau ngapa-ngapain gitu. Terus gini aja di dalam rumah. Takut. Terus kalau misalkan gue juga bersyukur sih Re, maksudnya kayak ya mungkin kita cuma bisa memimpin dalam satu organisasi kecil inilah, tapi siapa yang tahu beberapa tahun ke depan mungkin organisasi ini akan berkembang. Iya. Dan lebih besar lagi, dan kita pernah menjadi bagian dari itu. Pasti kita bangga banget. Kita bangga banget ya pasti. Karena kita pernah jadi salah satu bagian dari organisasi ini. Betul. Ngomong-ngomong soal sekolah tinggi, ya pokoknya kita doain semua perempuan di dunia ini itu Di pelosok bagaimanapun, betul punya kesempatan untuk sekolah tinggi, untuk mengejar cita-cita kalian gitu. bagaimanapun caranya, mungkin ada dapat beasiswa atau bisa di biar orang terdekat atau orang tua. Semoga semua perempuan di dunia ini bisa mendapatkan hal yang setara dan bisa pendidikan yang lebih tinggi, dan juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan segala macamnya. Itu adalah harapan dari perempuan tuh perempuan. Betul. Ditambah nih ya Rin, kalau soal perempuan tuh di keluarga tuh sebenarnya cukup sensitif, ya nggak sih? Pasti kayak menurut gue banyak ini yang cowok bolehin cewek enggak, sering banget kayak Setuju gitu. banget. Kayak ekspektasi keluarga. Justru banyak di kalangan orang tuh gue denger cerita mereka tuh kayak ngerasa dibandingkan sama anak laki-laki lah, atau mereka merasa tekanan mereka lebih tinggi karena mereka anak perempuan. Padahal yang seharusnya ya menurut gue itu yang tekanan yang lebih tinggi adalah anak laki-laki. Karena kenapa? Karena anak laki-laki harus membawa anak orang nantinya. Betul. Ya kan? Kalau kita kan dibawa nantinya. Betul. Mau gimana pun gimana kita nanti kan itu pilihan kita ya, maksudnya kayak mau kita bekerja, mau kita enggak, mau apapun yang kita mau, itu pilihan kita aja, karena kita bakal dibawa anak orang juga. Iya betul. Terus ditambah di zaman sekarang itu banyak banget perempuan yang contohnya pengen child free atau nggak mau nikah. Benar, Saking traumanya sama banyak kejadian-kejadian rumah tangga di Indonesia ini. bener banget. Gitu. Kayak mungkin takut, bukan child free lagi, malah takut menikah. Takut menikah. Bahkan itu udah terjadi di Jepang. Iya, saking pada takutnya sekarang tuh populasi anak kecil di sana hampir nggak ada. Betul. Kayak bener-bener parah banget. Kayak mungkin yang pernah kita lihat kayak di YouTube yang anak-anak Jepang itu, yang bayi-bayi Jepang gitu, kayak suatu emas gitu, karena jarang menemukan anak kecil kecil. gitu. Iya. Nah di Indonesia pun sekarang udah mulai rame Rek. Banyak orang yang takut nikah lah, takut hamil, takut punya anak. Ada yang alasannya dia takut melahirkan, takut apa namanya sebutannya kalau misalkan abis melahirkan, baby blues. Takut baby blues, takut keadaan ekonominya nggak stabil karena dari pengalaman lingkungannya gitu loh. Bener banget. Kayak aduh gue takut banget kalau gue nggak siap deh jadi ibu, atau gue takut banget gue nggak siap buat nikah gitu. Tapi menurut gue itu tuh tergantung dari pasangan dan lingkungan sih, Ca. Kayak mungkin dari support dari keluarga intinya, dari keluarga mertua ataupun dari suaminya sendiri, itu bakal berpengaruh banget sama gimana keadaan si ibu atau si istrinya ini gimana. Menurut gue itu salah satu yang penting sih, peran dari keluarga terdekat itu yang mungkin bakal bisa menghalau kata-kata itu, kayak aduh takut punya anak, takut baby blues, takut nikah segala macam tuh mungkin bakal hilang kalau misalnya kita ketemu sama orang yang tepat. Itu kok dibahas cinta sekarang kata kuncinya ya, orang yang tepat. Nah tapi ya Ca, tadi kan kita udah bahas Karti itu nggak cuma milik perempuan, tapi juga bagian dari perjuangannya laki-laki. Bukan cuman perjuangan kesetaraan buat wanita doang, tapi buat laki-laki juga. Sama-sama memperjuangkan kesetaraan lah gitu. Iya kan banyak tuh yang terjadi kayak cewek jalan sekolah tinggi-tinggi nanti nggak ada yang mau cowok-cowok gitu. Padahal pasti ketemunya sama yang lebih, yang setara atau yang lebihnya lagi gak sih? Betul. Sekarang sebenarnya gini sih mikirnya,
kalau laki-laki yang memiliki value, mereka kalau misalkan bertemu dengan wanita yang memiliki value tinggi, bukannya insecure, malah seneng. Dan justru kalau misalkan emang dia merasa diri dia masih belum cukup untuk wanitanya, gimana caranya dia berusaha biar setidaknya setara, walaupun nggak di atas itu. Bener Gitu. banget, itu mungkin laki-laki yang bener ya. Dan sebenarnya cewek tuh nggak muluk-muluk, lebih suka diusahakan gitu. Tapi kalau kalian dengan to the point bilang, aku insecure, kamu pendidikannya bagus, karir kamu bagus, sementara aku cuman kayak gini-gini aja. Terus dengan cowok ngomong kayak gitu, berharap cewek bilang, oh nggak apa-apa sayang, aku terima kamu apa adanya, kamu gimana Tidak pun bisa. aku terima banget kok, aku yang biayain kamu. Nggak boleh, Nana ya. Nana ya. No, itu adalah kesalahan terbesar. Iya, betul banget. Tuh, jadi sebenarnya salah. Kenapa laki-laki juga dituntut untuk kesetaraan? Karena ini, Rek, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin laki-laki merasa direndahkan, dia merasa diinjak-injak harga dirinya. Itu tidak sama sekali, karena sejatinya perempuan juga dia sekolah tinggi, dia melakukan hal yang dia bisa, itu sebagai tameng hidup dia. Benar banget. Perempuan tuh harus merasa punya powernya sendiri, value-nya sendiri. Betul. Nah, balik lagi, peran laki-laki itu juga bukan cuma penonton, tapi bisa jadi support. Kayak mungkin banyak perempuan juga yang pengen maju tapi harus butuh support laki-laki. Dan menurut gue itu saling bersandingan. Jadi walaupun perempuan juga ingin maju, laki-laki juga harus laki-laki juga harus siap menemani atau Betul. mungkin harus support lah. Dan begitu pun sebaliknya, laki-laki mau maju, perempuan pun juga harus bersandingan nih, menemani prosesnya si laki-laki. Harus bersandingan terus lah gitu. Kalian saling support lah gitu. Betul. Mungkin kalau kita tarik lebih dekat lagi ya, Kartini hari ini tuh bukan tentang tampil di panggung besar yang fashion show gitu. Lomba fashion show. Gue pernah juara 1 lah. Sama gue pernah juara 1. Tapi zaman TK. Iya, emang cewek-cewek mantap. Iya, cewek-cewek centil. Betul. Nah, Kartini itu bisa jadi ibu yang memilih terus belajar. Kartini bisa menjadi semua perempuan yang bekerja, yang tetap menjaga mimpinya. Kartini bisa jadi mahasiswa yang berani bersuara. Bahkan Kartini juga bisa jadi kalian yang lagi bertahan. Mungkin banyak situasi yang parah banget deh, yang lagi berat banget yang kalian lagi alami. Buat kalian yang sampai sekarang masih survive, masih bisa bertahan, kalian salah satu bagian dari perjuangannya Kartini. Betul. Karena kenapa? Karena kalau kalian bukan bagian dari itu, kalian udah nyerah dari awal. Bakal gak kuat, tolong aku. Aku udah gak kuat, tolong. Tapi buktinya kalian justru memilih bertahan dan aku bisa. Yes, betul banget. Walaupun ada kayak Nangis-nangisnya dulu, drama-dramanya banyak banget. capek, ya Allah. Itu bakal omongan di awal doang menurut gue, tapi kayak capek-capek tapi tuh dijalanin terus. Walaupun di mulut gue nggak kuat, Udah di nggak gue nyerah. Gue udah nggak Tapi mau lagi. nyatanya lo kuat dan lo ngejalanin. Itu udah keren Itulah banget. bentuk Kartini, guys. Perjuangan Kartini. Bahkan yang masih lagi berproses pun itu tuh termasuk perjuangan dari Kartini juga ya nggak sih, Cak? Dan kalau ngomongin soal keberanian bersuara nih, Ren, kita nggak bisa lepas dari satu hal. Apa tuh? Takut dinilai, takut salah, sama takut dibilang berlebihan. Betul. Karena kalau kita ngomong nih, gue tipe orang ngomong dulu baru mikir. Gue bener-bener kayak, apalagi kalau gue udah marah, gue tuh bener-bener kayak, ya nggak bisa gitu dong, lu tuh harusnya bla 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 bla. Harus berpikir. Nanti ketika sudah selesai ngomong, gue baru mikir di dalam hati gue kayak, kayaknya gue tadi berlebihan. Iya, harusnya nggak Kayak kayak gue gitu salah deh. deh. Kayak jadi kepikiran kan? Dan gue bakal minta validasi sama temen gue kayak, tadi gue salah ngomong. Iya. Tapi menurut lu gimana, bener gak sih? Bener-bener. Gue tuh tipe Sama yang lagi. kayak gitu, guys. Gue lumayan cukup lantang, tapi gue lumayan people pleasure juga. Bener-bener. Gitu. Sama gue juga kayak gitu kok. Walaupun gue kadang gue suka cos, tapi kadang kayak apakah saya salah? Oh, Apakah yang tadi saya omongin kelewat? kelewatan.
Apakah saya menyakiti hati seseorang? Kadang gue bahkan suka nyamper orang kayak maafin ya, suka maaf ya kalau gue ada kelebihan. Setuju banget. Tapi gimana ya, gue nggak tahu gue harus bersyukur atau tidak dilahirkan seperti ini. Karena kadang mungkin ada orang yang bisa nerima gue, Ada juga yang enggak, ada juga orang yang nggak bisa terima kalau misalkan kita lebih lantang dari dia. Padahal sebenarnya ya Rek, bersuara tuh bukan maksud melawan. Bukan. Bersuara tuh adalah maksud gue berkata jujur. Tapi kadang tuh kita saking jujurnya kita suka takut sama terlalu jujur. Tidak mungkin. Seperti aku menyakitinya gitu ya. saking terlalu jujur sampai kayak batasan tuh kayak kayak kelewat dikit gitu. Ada orang yang memilih buat diem tapi diem banget. Ada orang yang memilih untuk ngomong ngomong banget. Kadang gue tuh sama Rere ya, sebelum kita ketemu orang atau gimana mau meeting, gue selalu ngomong misalkan Re, nanti kalau gue berlebihan tahan ya. Terus atau Rere kayak nanti tolong bantu gue ya kalau misalkan gue ada salah ngomong atau apa. Atau kita suka bawa satu orang Buat yang dimana buat menengahin, kayak takutnya kita berdua kelewatan nih, kayak ini yang versi netralnya. Kita selalu bawa dia biar tolong ya Cel, kalau misalkan kita kelewatan berdua tolong tengahin ya. Jadi tuh ada satu temen kita namanya Acel. Shout out to Acel. Dia tuh orang yang nggak pernah marah guys. Yang netral selalu. Netral banget, dan dia tuh nggak pernah marah. Tapi dia tuh benar-benar kayak, dia sebenarnya udah takut sama kita. Iya. Tapi dia cuma kayak, Re, kalau Rere udah berlebihan atau kayak Ca, gitu. Dia nggak berani ngelanjutin kita kenapa, tapi kayak kita udah tahu kalau dia ngomong kayak gitu kita udah berlebihan banget gitu. gitu ya, stop gitu. Nanti setelah itu baru kita ngomong kenapa. Soalnya ini random aja sih kepikiran nih. Kalau gue kepikiran nih, kalau misalkan Kartini hidup di zaman sekarang, Kartini Gen Z, ini Gen Z macam kita mungkin lagi main di Blok M, pakai kebaya, terus pakai shorts kayak kita. Kayak dia sekarang lagi ngapain coba? Kalau menurut gue ini kan mau hari Sabtu ya. Dia main ke Blok M pakai kebaya, terus dia foto booth di Blok M. Foto nanti Beli matcha, iya. Beli matcha men. Atau apa tuh? Dia lagi di taman, atau lagi nyanset, atau dia lagi di coffee shop, atau dia lagi jadi workaholic. Bahkan di weekend pun dia bekerja. Tapi iya, workaholic itu mungkin banget. Mungkin ya. banget gak sih? Dan menurut gue dia bakal habis gak sih? Benar. Ya, dan kan? mungkin banget, dan menurut gue dia bakal stylenya adalah old vintage yang mungkin masih pakai kebaya yang kutu baru namanya, yang kayak kebaya Jawa. Kayak semacam kayak gitu-gitu. Dan dia tetap pakai celana George or something yang masih atau skinny. flare jeans. Iya. Karena sumpah gokil sih. Iya kan, kalau masih ada zaman sekarang kayak keren banget ya sih. Dan dia bakal yang selalu di garda terdepan. Pasti sekarang dia udah jadi seleb besar sih, Re. Pasti followersnya udah ribuan. Parah. Dia kalau nge-live di TikTok, yang donasi banyak udah banget. Banyak banget. Viewersnya 20.000 minimal. Sekarang tuh udah bukan, kalau misalkan dia hidup di zaman sekarang, dia udah bukan di fase nyari duit, Re. Iya. Duit yang nyari dia. Duit nyari dia. Benar. Udah sampai ini. Kalau kemarin kan Amanda Zara yang jadi lur-lur ya, itu dia buat ini, buat promosi. Dia udah jadi pencetus, gue yakin banget. Pencetus. Bukan Rania Yamin pencetusnya, tapi Kartini. Gue yakin banget dia tuh udah jadi panutan seleb-seleb. Pokoknya artis dari segala artis di Indonesia. Gue yakin banget. Udah pasti banget. Karena dia seambis itu, segaul itu. Bahkan di zaman dulu Kartini tuh kayak udah lebih maju gak sih jadi perempuan. Dia tuh udah punya pemikiran kayak, gue harus ngebawa perempuan ini jadi lebih maju. Di zaman sekarang dia punya pemikiran, berarti dia punya pemikiran yang lebih dari itu dong harusnya. Iya. Maju banget perempuan. Udah bukan insecure lagi laki-laki itu. Iya, udah Bebaris dia, bebaris. Aku malu. Izin Roro, Tuan Putri gitu. Iya. Udah kayak gitu, Udah sampai sujud ya? Kayak Kakanda izin ingin mengajak Ananda gitu. Untuk malmingan. Iya, terus kata Anandanya, kamu berani apa? Kamu punya apa? Kamu punya Kamu kerja apa?
saya aja untuk hidup saya ini memperjuangkan. Apakah kamu akan memperjuangkan saya? Bagaimana mau sukses? Kalau masih ada tapi. Tapi Satu kasih dia. itu kalau misalkan bayangan kita Kartini hidup di zaman sekarang. Iya. Mungkin gimana kalau menurut IP Tuners Ya, sih. bayangan Kartini hidup di zaman sekarang? Boleh komen di Boleh bawah kayak ini. mungkin kayak genre lagunya Kartini apa, Iya. filmnya apa, terus Bener. tipe kayak gimana sih? Tipe-tipe lakinya kayak gimana ya? Iya Mungkin? kan, kayak siapa ya? Ya. Gitu. Oke, kita balik lagi. Menurut gue ya, hati itu ngajarin gue satu hal sederhana tapi dalam. Menurut gue, bersuara itu tuh penting, mau perempuan. Tapi menurut gue tuh banyak perempuan sekarang kayak nggak bisa bersuara kan. Tapi menurut gue, bersuara itu tuh penting Nggak banget. bisa bersuara. Maksudnya bukan itu, maksudnya kayak menyuarakan pendapatnya. Karena mungkin banyak perempuan zaman sekarang kayak takut ini, takut itu, kayak kalau gue bersuara gue bakal diapain ya, kalau Gue bisa dimusuhin gak ya? Iya. Gue takut gak punya temen atau gue betul. salah ngomong atau gue dibilang sotoy gitu kan. Dan menurut gue nggak perlu takut karena itu tuh termasuk hak kita juga sebagai perempuan. Kita tuh boleh bersuara, enggak laki-laki doang boleh bersuara teman-teman, tapi perempuan juga boleh bersuara. Dan pikiran itu juga berharga dan setiap orang tuh layak banget buat didengar, bukan cuman si A, si B, si C, si D sampai Z, tapi kita semua itu berhak buat didengar, buat berbicara. Semua manusia berhak menyampaikan apa yang dia rasakan. Betul. Ya, tapi mungkin bisa lebih difikirkan lagi bagaimana merangkai kalimatnya, atau kayak bisa dilihat lagi orangnya kayak gimana gitu kan. Kita sih nggak bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita, ya kan. Tapi setidaknya kita bisa ya tutup telinga lah kalau ada orang yang nggak terima sama kita. Betul, walaupun kita nggak nulis surat-surat cinta kayak Kartini, tapi Kan kita bisa nulis sebenarnya WhatsApp. iya benar. Yang penting kita bisa nulis cerita hidup kita sendiri. Kita yang ngerangkai lah hidup kita mau kayak gimana begitu. Mau lewat pilihan, lewat keberanian, lewat kejujuran ke diri sendiri. Dan semoga episode ini teman-teman semua bisa mengamalkan apa yang kita udah bilang. Walaupun yang lagi takut banget buat bersuara, menyuarakan pendapat, yang masih ragu tiap mau menyuarakan pendapat kayak takut, nggak apa-apa. Semoga abis IP Tuners dengar dari kita berdua bisa lebih lebih membuka pikirannya biar berani bersuara atau bisa itulah semuanya. Tapi So guys, disclaimer di video kali ini kita tidak bermaksud untuk merendahkan suatu hal, suatu objek atau suatu apapun. gender. Betul. Tapi kita hanya ingin menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita rasakan dan sudah kita alami. Betul. Gitu ya. Menurut pendapat kita berdua. Nah ini gue sama Rere sebagai perempuan nih, POV dari kita tuh gimana? Yes. Kalau misalkan ada yang merasa tidak setuju sama omongan gue sama Rere, it's okay. Udah, nggak apa-apa aja. Karena itu perspektif kalian berhak untuk berkomentar, kalian berhak untuk berpikir. Toh video ini akan kita publish di YouTube Radio IPFM, jadi kita juga sudah terima sama konsekuensi yang ada nanti dari sudut pandang dan macam-macamnya. Betul sekali. Mungkin buat teman-teman IP Tuners yang mau dengerin podcast kita terus atau mungkin mau request lagi dong Kak Rere sama Kak Caca lagi bawain podcast, boleh banget langsung komen di bawah ini, gasken ya. Buat yang mau dengerin podcast yang lain bisa langsung di Spotify kita atau bisa follow semua sosial media kita di IG, TikTok, Twitter, X namanya sekarang ya, di X atau Spotify kita biar nggak ketinggalan info tentang kita. Dan mungkin nanti kita bakal open banyak hal kayak mungkin dari manifest atau cerita-cerita buat teman-teman IP Tuners yang mau kirim cerita atau dari teman-teman IP Tuners sendiri ini pengen nyoba siaran dong di Radio IPFM, boleh banget. Kalian langsung aja ke Instagramnya IPFM, langsung hubungin nomor yang ada di bio. Betul sekali. Mungkin segitu
aja deh kita berdua di spesial Hari Kartini dengan wanita-wanita cantik yang ada di Kita sini. sudah pakai kebaya, by the way. Ada yang salpok nggak sih dari tadi? Iya, cantik-cantik ya. Cantik Makin kan? plus aura kalau pakai Go. kebaya. Makin anggun, bener gak sih? Setuju. So, semoga kalian puas sama video ini dan kalian bisa ambil ilmu yang bisa positifnya, diambil. betul. Kalian bisa buang yang nggak perlu negatifnya diambil lah, gitu ya. Karena gimana pun juga kita ini manusia biasa. Pasti ada salah juga. Betul, ditambah kita ini kita juga masih belajar guys untuk memberikan advice atau segala macam. betul. Kita juga pengen teman-teman semua tuh senang sama video ini. Oke, kita mau mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan. Gue Caca Dan gue Rere, see you on the next video. Bye bye.